Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida. Saya ada di kelas 5B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7, yaitu yang bagian konsep berpikir tingkat tinggi. Konsep berpikir tingkat tinggi ini menurut Resnick adalah proses berpikir atau proses berpikir yang kompleks dengan menguraikan beberapa materi sehingga menjadi menganalisis dan membangun representasi. Jadi dalam konsep berpikir tingkat tinggi ini, tujuan akhirnya adalah supaya mahasiswa atau peserta didik bisa menghasilkan bisa belajar dengan cara menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi 3 hal ini yang benar-benar ditekankan dalam proses pembelajaran high order thinking skill. Dengan menganalisis permasalahan atau satu kasus, jadinya siswa bisa belajar untuk mengambil kesimpulan mana yang baik dan mana yang buruk, dan bisa memperoleh bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut, bagaimana cara mengambil keputusan, serta bagaimana mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang diberikan. Di situ bisa dinilai bagaimana proses berpikir atau cara mereka untuk menyelesaikan masalah, sehingga jika mereka sudah melewati menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, jadi mereka sudah bisa dikatakan bahwa mereka itu berpikir dengan cara HOTS atau High Order Thinking Skill. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang kompetensi keterampilan 4CS. Pembelajaran abad 21 menggunakan istilah yang dikenal sebagai 4CS. 4CS yaitu Creative, Critical Thinking, Collaboration, Communication, yaitu keterampilan yang telah diidentifikasikan sebagai keterampilan abad ke-21. Yang pertama, Creative Thinking and Innovation. Peserta didik dapat menghasilkan perkembangan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, kritikal. Peserta didik dapat mengidentifikasikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, dan data-data yang terkaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, communication. Peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide gagasan secara efek menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Yang terakhir, collaboration. Peserta didik dapat bekerja sama dengan sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Yang kedua, kerangka konsep berpikir abad ke-21 di Indonesia. Implementasi dalam rumusan rangka sesuai P21 bersifat multidisiplin. Artinya semua materi dapat didasarkan sesuai kerangka P21. C. Contoh desain pembelajaran menggunakan 4CS. Dalam proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 4CS dapat digunakan dan dipetakan dalam perencanaan pembelajaran. Yang terakhir, amanat kurikulum 2013 melalui pendekatan saintik. Proses pembelajaran dapat dipadamkan dengan suatu proses ilmiah,
Karena itu kurikulum 2013 mengamatkan esensi pendekatan saintik dalam pembelajaran. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Fazira, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran berorientasi host. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi adalah cara peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, maupun teknologi. Jadi di sini siswa dituntut untuk mengemukakan atau mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulisan, dan media teknologi. Sedangkan kolaborasi adalah cara peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Jadi di sini kolaborasi adalah kerjasama antara kelompok atau sebuah kelompok untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang didapat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.